Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Data Lanjut ingin mempresentasikan proyek kami tentang klasifikasi pemesanan hotel menggunakan metode Knife Bayes. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama saya, Arifin Yunianta, dengan nomor induk mahasiswa 20 11 3763. Lalu yang kedua, Farikatur Rifki Arianitasari, 20 11 3738. Lalu yang ketiga, Irfan Ramadhani 20 11 3796 dengan pemangku dosen Bapak Arif Dwi Laksito MKOM. Next, di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu data mengenai pemesanan hotel reservation. Lalu untuk pendahuluan, pemesanan hotel secara online itu atau offline itu saat ini menjadi hal yang penting dalam dunia perhotelan. Dengan adanya pemesanan hotel, pelanggan dapat melakukan reservasi kamar hotel dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke hotel. Sedangkan dengan pemesanan online, eh, dengan pemesanan offline, pelanggan harus datang untuk melakukan reservasi kamar. Klasifikasi pemesanan hotel menjadi hal yang penting untuk diketahui agar dapat diterapkan tindakan yang tepat. Metode naive Bayes adalah metode yang digunakan untuk klasifikasi pemesanan hotel. Dalam metode ini, sebuah model probabilistik digunakan untuk menentukan kelas dari sebuah data berdasarkan fitur-fitur yang ada pada data tersebut. Penelitian ini akan fokus pada klasifikasi pemesanan hotel berdasarkan pemesanan yang dilakukan secara online ataupun offline. Tujuan dari penelitian ini pun adalah untuk mengevaluasi kemampuan metode Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi tersebut, untuk mengevaluasi pengaruh dari masing-masing fitur yang digunakan dalam klasifikasi, serta untuk menentukan fitur-fitur yang paling penting dalam mengklasifikasikan pemesanan hotel berdasarkan pemesanan online atau offline. Lalu secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengklasifikasikan pemesanan hotel berdasarkan pemesanan online ataupun offline dengan metode Naive Bayes. Hal ini dapat digunakan sebagai referensi ke depannya dalam meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan hotel dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Next, untuk bagian dataset dilanjutkan oleh Mas Irfan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang details dari datasetnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang directory data. Nah, oke, saya akan menjelaskan tiap kolom dan pengertian dari kolomnya itu. Yang pertama, booking ID. Booking ID ini yang berguna untuk nomor ID-nya, terus no of adult untuk jumlah orang dewasa, terus no of children buat jumlah pengunjung anak-anak, terus no of weekend next untuk jumlah hari libur, setelah itu no of week next untuk jumlah hari kerja, terus type of meal plan untuk tipe rencana makan, setelah itu required car parking space untuk meminta tempat parkir, setelah itu room type reserved buat tipe ruangan reservasi. Setelah itu lead time buat jam kehadiran. Setelah itu arrival year untuk tahun berkunjung. Arrival month buat bulan berkunjung. Terus arrival date buat tanggal berkunjung. Market segment tab buat tipe segmen market. Setelah itu repeat guest buat tamu kembali. Setelah itu no of previous cancel untuk jumlah yang telah di cancel sebelumnya. Setelah itu, no of previous booking not cancelled buat jumlah pemesanan sebelumnya yang tidak dibatalkan oleh pelanggan sebelum pemesanan saat ini. Setelah itu, average price per room untuk harga rata-rata reservasi per hari. Setelah itu, no of special request untuk jumlah total permintaan khusus yang dibuat oleh pelanggan. Setelah itu, booking status yang berguna untuk status pemesanan. Nah, terus yang kedua, file CSV dataset. Jadi kami um, memberikan file CSV juga di laporan ini. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tentang algoritma yang akan disampaikan oleh Kak Ica. Terima kasih atas waktunya. Di sini eh, kami menggunakan pada dataset yang kami analisa ini, kami menggunakan algoritma Naive Bayes dan juga menggunakan pemodelan multinomial Naive Bayes.
Untuk metode dan approach-nya, untuk project flow-nya, yang pertama itu ada step-step untuk instalasi step setup PySpark-nya. Yang kedua, kami melakukan import Spark session, di mana versi yang kami gunakan adalah 3.3.1. Bisa halaman selanjutnya? Oke. Untuk step ketiga, kami melakukan import library, itu library PySpark tentunya, dan juga scalar matrix untuk confusion matrix-nya. Kemudian ada pandas SPD, dan juga ada Seaborn untuk melakukan visualisasi data nantinya. Kemudian selanjutnya kita melakukan import dataset modulnya, di mana tadi kami menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Hotel Reservation HCSV. Kemudian langkah selanjutnya kami melakukan cleaning data. Nah, kami mengubah kolom string booking status dan juga market segment type menjadi integer. Kemudian step selanjutnya yaitu kami menghapus beberapa kolom yang tidak terpakai untuk meningkatkan akurasi nantinya, yaitu kolom booking ID, required car parking space, no of adults, no of children, dan sebagainya. Sehingga hanya tersisa 5 kolom, yaitu no of previous cancellation, no of previous booking not cancelled, no of special request, feature booking status, dan juga label. Kemudian langkah selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan library Seaborn. Kemudian ada selanjutnya kita menentukan variabel X dan Y untuk melakukan pemodelan nantinya. Nah, pada tahap ini kami menggunakan vector assembler, di mana untuk mengubah beberapa kolom-kolom tadi menjadi satu fitur. Dan juga di sini kita membuat variabel baru, yaitu df underscore v, di mana di sini ada dua variabel, yaitu variabel features dan juga variabel label. Kemudian selanjutnya kami melakukan splitting data, yaitu menggunakan perbandingan 70 banding 30. Kemudian untuk modelingnya, kami menggunakan algoritma naive Bayes dengan tipe multinomial. Dan di situ kami membuat variabel baru yaitu pred, di mana variabel pred ini mentransform variabel NB naive Bayes tadi yang berisi data trend, kemudian kita transform dengan data test. Kemudian untuk evaluasi di sini kami menggunakan multi-class classification evaluator, di mana didapatkan confusion matrix dan juga prediksi akurasinya. Di sini kami mendapatkan prediksi akurasi sebesar 0,929 sekian-sekian dengan confusion matrix sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kami menggunakan scalar matrix untuk mendapatkan classification report, di mana akurasinya untuk F1 score-nya didapat 0,94, dan untuk macro average-nya precision-nya 0,46, recall-nya 0,61, F1 score-nya 0,48. Untuk weight average-nya precision 0,98, recall-nya 0,94, F1 score-nya 0,96. Kemudian yang terakhir kita membuat test set akurasi dan didapat test set akurasinya sebesar 0,944 sekian-sekian, di mana evaluasi dari program yang kami buat dari dataset yang kami analisis diperoleh akurasi sebesar 0,944 sekian-sekian, dan ini menunjukkan bahwa model yang kami bangun itu mampu mengklasifikasikan pemesanan hotel dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.
Dan evaluasi ini juga menunjukkan bahwa fitur-fitur seperti jenis kamar, lama menginap, dan juga harga kamar itu adalah fitur-fitur yang paling penting dalam mengklasifikasikan pemesanan hotel berdasarkan pemesanan online ataupun pemesanan offline. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada Arifin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Bila ada yang salah, kami mohon maaf. Maaf. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.